Salam jemaat terkasih, kita akan memulai persekutuan tengah minggu kali ini dengan menyanyi dari KJ 64. Selamat malam, Shalom, jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam PTM pada hari Rabu malam ini. Tema yang akan saya ungkapkan pada malam hari ini adalah berasal dari Matius 6 ayat ke-11, merupakan doa Yesus yang berkata, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Sifat manusia, saudara-saudara, adalah salah satu yang sering menonjol adalah tidak pernah merasa puas. Itu adalah sifat dasar manusia, selalu menginginkan lebih dan lebih lagi. Sudah memperoleh pasti mau yang lebih lagi, bahkan seringkali melampaui dari apa yang dibutuhkan. Itu salah satu hal yang seringkali manusia selalu merasa kurang, tidak pernah cukup. Itulah sebabnya, saudara-saudara, maka kita sangat sulit sekali untuk bersyukur. Pengkhotbah 5 ayat 9 mengatakan, "Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya." Dan kita juga belajar bagaimana Rasul Paulus menasihati dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Memang saudara-saudara, manusia itu cenderung egois dan bahkan kadangkala lebih dari itu, yaitu serakah atau greedy. Sebuah video yang beredar di grup-grup WA, saudara-saudara, menggambarkan hal itu. Ada sekelompok monyet atau kera yang kemudian diberikan makanan segerobak roti dibagikan kepada mereka. Maka pada saat itu setiap kera hanya mengambil satu buah roti itu lalu pergi, dan temannya yang lain juga mengambil demikian lalu pergi. Sebaliknya, dalam setiap tahun pada puncak acara sekaten di Solo ada yang disebut Gerebek Maulud, di mana gunungan, yaitu berisi hasil bumi yang seperti gunung, dibentuk
berupa kacang-kacangan, buah-buahan, sayur mayur, disusun seperti gunung kecil. Lalu kita melihat dari televisi bagaimana masyarakat Solo itu memperebutkan gunungan itu. Katanya memang ini adalah tradisi turun-menurun, karena katanya gunungan itu dipercaya siapa yang mendapatkan itu memperoleh rezeki dan bahkan berkah dalam hidupnya. Kita melihat bagaimana orang berebut gunungan itu, dan bahkan ada orang yang sengaja membawa kantung plastik supaya dapat gunungannya lebih banyak, sementara yang lain terinjak-injak dan tidak mendapatkan hasil apa-apa. Ada pemandangan orang saling sikut dan saling serobot dan maunya dapat yang lebih banyak, tidak memberi kesempatan kepada orang lain. Saudara, itu menggambarkan betapa egoisnya manusia. Bahkan dari gambar video itu diungkapkan betapa menyedihkannya, karena bisa lebih peduli sama temannya, sementara manusia tidak peduli pada kebutuhan orang lain. Itulah sebabnya maka Tuhan Yesus mengajarkan ketika diminta formulasi doa oleh murid-muridnya, maka Tuhan Yesus mengatakan dan mengajarkan tentang doa itu, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, yang hendak mengingatkan bahwa tidak pantas dan tidak bermoral untuk manusia hidup dalam segala kelebihannya, sementara di dekatnya ada orang yang sesama yang hidupnya sangat miskin dan bahkan sangat kekurangan. Kita jadi ingat cerita Lazarus dengan orang kaya, Lazarus yang sangat miskin, orang kaya yang sangat berkelebihan. Itulah sebabnya maka saudara-saudara, waktu kita berdoa dan meminta, pada saat yang sama kita juga seharusnya mau berbagi. Kalau kita berdoa untuk makanan kita pada hari ini, tidak berarti bahwa kita tidak boleh memikirkan atau mempersiapkan masa depan kita. Sebaliknya Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 13-14, ia mengatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan. Namun memikirkan masa depan bukan dengan sikap serba takut, cemas, khawatir, penuh rasa insecure atau merasa tidak aman. Karena Tuhan Yesus juga mengingatkan di dalam Matius 6 ayat 34, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Orang Kristen adalah orang yang berani hidup dari hari ke hari. Masa lalu tidak boleh menjadi beban, tetapi masa depan tidak boleh menjadi lamunan. Belajar dari masa lalu kita itu penting, tetapi kenangan masa lalu itu tidak boleh melumpuhkan kita dan membuat kita melupa akan realita kehidupan saat ini. Amsal 6 ayat 6-8 mengajarkan kita untuk belajar dari semut yang mempersiapkan makanannya di musim panas. Artinya untuk kita adalah menabung supaya pada waktu musim hujan semut itu siap. Pada waktu kita menghadapi kesulitan, kita pun siap karena ada tabungan. Ingatlah bahwa Allah Yehova menyediakan mana kepada bangsa Israel hari demi hari di padang gurun. Umat Israel hanya boleh mengambil sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keperluannya saja. Karena kalau melebihi akan busuk. Artinya saudara-saudara, kita belajar mencukupkan diri, memanfaatkan secara optimal hari demi hari apa yang Tuhan berikan. Pengalaman menyetir atau menyetir kendaraan pada malam hari, kita tidak perlu lampu sorot 1 km, 2 km untuk menyoroti jalan di depan kita. Tetapi kita hanya perlu lampu yang cukup 100-200 meter menerangi beberapa ratus meter di depan kita. Berilah kami pada hari ini makanan kami. Saudara-saudara, makanan, roti, nasi. Orang Kristen bukanlah orang yang memuja kemiskinan, tetapi juga tidak mempertaruhkan kemewahan. Tidak diungkapkan cuma minta makanan, roti, ubi, nasi, mungkin tiwul. Bukan makanan super mewah. Cuma rumah yang layak huni, bukan kondominium yang mewah dengan villa dan kolam renangnya. Cukup pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhan hidup,
dan sedikit tabungan. Bukan perhiasan dan logam-logam mulia yang berkilo-kilo atau intan dan permata. Memang saudara, kita harus menyadari kemewahan bukanlah dosa, tetapi kemewahan amat menggoda. Bagaimana perasaan cukup itu berdampak, saudara? Yang pertama, saudara, dengan merasa cukup kita bisa menikmati apa yang sudah Tuhan berikan. Kita bisa bersyukur kepada Tuhan, puji Tuhan bahwa kita masih bisa menikmati berkat Tuhan. Karena berkat yang cukup itulah yang kita bisa nikmati. Tidak mungkin, saudara, kita makan makanan untuk 1 minggu sekali makan. Kita makan hari demi hari. Yang kedua, mengapa hari demi hari pada hari ini? Berarti kita diajarkan mengandalkan Tuhan. Kita diajak beriman dalam hal ekonomi, dalam hal rezeki. Menghadapi pandemi ini pun kita diminta untuk beriman kepada Tuhan, karena Tuhan akan mencukupkan kita. Yang ketiga, saudara-saudara, masa depan ada di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Oleh karena itulah maka kita belajar berserah dalam setiap hari-hari hidup kita. Berilah makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Biarlah Tuhan menolong kita untuk kita belajar bersyukur, belajar berserah, belajar mengandalkan Tuhan, dan belajar mensyukuri setiap berkat yang Tuhan berikan. Semoga Tuhan memberkati saudara dan saya dalam kehidupan kita saat-saat ini. Amin. Kita akan mengamini firman Tuhan yang baru kita dengar dengan nyanyian NKB 188. Selamat malam, Tuhan memberkati.